Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa alihi wasallam. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, hari ini kita akan lanjut lagi. Kemarin yang sudah membacakan tentang makanan-makanan atau lauk-lauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Kita sampai pada hadis 153 dan sekarang masuk kepada hadis 154 yang sekarang dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wa asala, katanya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu menyenangi kue-kue manis atau manisan dan madu. Jadi Rasulullah SAW menyukai jadi halwa wal asala, yang manisan dan madu. Kita lanjut kepada hadis Atha bin Yashar radhiyallahu anhu. Beliau mengkabarkan, bercerita bahwa anna ma salamata akhbarathu annaha farwat qarabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa'akala minhu summa qama ila salati wa ma tawadda'a. Kata Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya Ummu Salamah bercerita kepada Atha bin Yasar itu bahwa ia menyuguhkan daging panggang, mungkin sate, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memakannya lantas berdiri untuk melakukan salat, sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Di sini ini pelajaran buat kita bahwa kalau kita wudu, kemudian setelah wudu kita makan, maka makanan itu tidak membatalkan wudu. Jadi di sini Rasulullah SAW diceritakan oleh Muslimah bahwa beliau mungkin sudah wudu, kemudian memakan makanan yang disajikan oleh Musalamah, itu daging panggang, sate di sini diterjemahkannya. Kemudian setelah beres makan langsung Rasulullah SAW melaksanakan sholat, jadi tanpa wudu. Jadi mungkin makanan itu tidak membatalkan wudu dalam hal ini, dalam hal hadis ini ya. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu bercerita, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjid, katanya. Jadi kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Ya, ini juga jadi mungkin jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang tidak ada contohnya, bahwa kalaupun kita misalkan lagi ada rame-rame di masjid lah, ada acara syukuran atau ada acara tahlilan, kalau tempat kami sudah ada tahlilan, ada gitu biasanya kalau disajikan, atau acara pengajian rutin itu, kalau disajikan makanan itu ya seharusnya kita makan juga, bukan berarti kita mau ngaremeh atau sesuatu yang membuat basi, bukan gitu, makan juga. Karena Rasulullah SAW juga di sini sebutkan oleh Abdullah bin Haris bahwa Rasulullah SAW bersama sahabat juga memakan daging kambing, memakan daging panggang di masjid gitu. Dan tentu saja kita tahu bahwa tempat tinggal Rasulullah di masjid kan gitu. Ya, kita masuk lagi pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bercerita, siftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa'utiya min mashwiyin summa akhudha syafratan faja'ala yakhuzu fakhuza li biha minhu qala faja'al Bilal yu'adhdhinuhu bisalati fa'alqa syafrata faqala ma lahu taribat yadahu qala wa kana syaribuhu qad wafa faqala lahu aqussuhu laka ala siwakin au qussuhu ala siwak. Jadi kata Mughirah bin Syu'bah itu, pada suatu malam Rasulullah SAW, dan jadi aku bersama Rasulullah SAW, Syu'bah itu dia berkata bahwa dia bersama Rasulullah SAW bertamu eh, kepada kami, disebutkan jadi kepada Rasulullah SAW dan Mughirah bin Syu'bah disuguhkan sepotong daging bakar. Daging yang dibakar, Rasulullah SAW mengambil pisau kemudian memotongnya, mungkin supaya agak kecil, dia pun memotong kan untukku dari daging itu. Jadi Syu'bah itu mendapatkan potongan daging dari Rasulullah SAW.
Mughirah kemudian bercerita, maka datanglah Bilal memberitahu Rasulullah SAW bahwa waktu sholat telah tiba. Ia pun meletakkan pisau seraya bersabda, apa? Oh, Mughirah menerangkan, kumis Bilal telah panjang mencapai mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, akan kupotong kumismu sampai batas siwak. Potonglah kumismu sampai batas siwak. Sampai sini mungkin ya. Eh, ini hadis yang ada dua pesan di sini, ada dua hal. Satu bahwa Rasulullah SAW itu memakan daging bakar begitu. Kemudian eh, kalau dia tiba sholat maka dia akan meninggalkan makanan itu kemudian melakukan sholat. Yang kedua bahwa di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada Bilal agar memotong kumis gitu ya sampai batas kumis bibir begini. Oke, baik, kita akan lanjut lagi kepada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bercerita eh, bilahmin farufi'a ilaihi dira'u wa kadat tu'jibuhu fanasha minha. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kata Abu Hurairah diberi daging, diambilkan bagiannya dari ziraan. Apa itu ziraan? Bagian tubuh dari dengkul, bagian dengkul, bagian kaki gitu ya. Jadi Rasulullah SAW memakan daging yang bagian dari kaki yang dengkul, yang itu bagian dari kesukaan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mencicipi daging yang itu gitu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bercerita karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu dira'u qala wasumma fi dira' wa kana yura annal yahuda sammuh. Rasulullah SAW itu menyukai daging zira'an, daging bagian kambing yang dari lutut ke bagian yang dagingnya itu ya, paha mungkin. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, pada suatu ketika bagian zira'an itu diracuni orang. Ibnu Mas'ud beritahu bahwa orang yang bercerita adalah orang Yahudi. Nah, ini kisah, ini riwayat yang terkait dengan eh, masa akhir kehidupan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu kan pernah dijamu oleh orang Yahudi, perempuan Yahudi, terus dijamu makan daging kambing yang bagian kakinya itu, kemudian ya daging kambing itu yang sudah dilumuri racun, kemudian sama Misha, kalau nggak salah Misha itu, nggak Misha itu kemudian dia memakannya kemudian meninggal dunia, dan Rasulullah SAW masih tetap sehat. Tetapi kata dalam sejarah yang lain disebutkan bahwa daging kambing yang sudah diracun masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan sakit di akhir hayat Rasulullah SAW. Itu cerita yang nanti di akhir kehidupan Rasulullah SAW itu, undangan yang makan daging kambing Yahudi itu yang menyebabkan Rasulullah SAW meninggal dunia karena sakitnya. Oke, terima kasih. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.